Ustadz, Ustadz. Satu pertanyaan tadi di hadis yang awal kita 220 tentang masalah kentut nih Ustadz nih. Iya. Buat temen nggak temen-temen sih kadang saya juga ya apa namanya tapi ini bukan kentut tapi keluar angin dari lubang belakang Terus, Ustadz. Iya begitu. Tapi nggak ada iya, baunya. Itu termasuk kentut apa bukan ya Ustadz ya? iya. Itu ada hadisnya Hmm. akan datang kepada salah satu di antara kamu asyaiton Hmm. fi sholatihi dalam sholat. Lalu dia membisikkan, menghayalkan kepada kamu, ya apa kamu berhadas atau tidak, kamu kentut apa enggak. Iya. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulullah ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man wala ila yaumil qiyamah wa la haula wa quwwata illa billah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyadhhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlil fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, rabbis samawati wal ard. Tuhan kita yakni Allah Subhanahu wa taala, penguasa langit dan bumi beserta isinya yang senantiasa memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, nikmat beribadah, nikmat thalibul ilmi, nikmat memiliki saudara seiman, nikmat mendapatkan waktu yang potensial. Salah satunya kita masih diberi kesempatan untuk kita kajian kali ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, suri teladan kita, Sayyidina wa Habibina wa Nabiyina wa Rasulina wa Maulana wa Safina wa Sukrina wa Qurratu Ayunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ikhwan fillah, jazakumullah wa yakum. Kita bertemu lagi di channel Melina Mengaji, bekerja sama dengan kajian hadis online atau KH official. Masih di kitab Bulughul Maram karya Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani. Masuk ke dalam bab syarah sholat di nomor hadis 220. Alhamdulillah kita sudah melewati 200 lebih hadis. Dan bila teman-teman yang ketinggalan bisa melihat di channel kami, di channel Melina Mengaji atau KHO Official, di podcast Bulughul Maram, bisa dilihat dari hadis pertama sampai hadis yang terakhir. Tamam, kajian kami masih dipandu oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Ali Hafizullah. Alhamdulillah beliau sudah hadir di antara kita. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan kemurahan rezeki, dan dimudahkan segala urusan. Selanjutnya mari sama-sama kita simak kajian kita kali ini. Bila ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Insya Allah kita akan bahas pada kesempatan yang tepat. Semoga berguna bagi ikhwanul fillah. Selaku penuntut ilmu dan wabil khusus anak Al-Fakir. Dan tanpa berpanjang kata, untuk waktu dan tempat gurunya Ustadz Ali Al-Mukarram, tafadhol mazkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlil. Asyhadu an la ilaha illallah wa syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan
Innallaha kana 'alaikum raqiba. Allahumma shalli ala Muhammad. Fa'in astaqal hadis kitab wa hadis salam wa sallallahu alaihi wasallam. Silakan dibuka kitab Bulughul Maram, sudah masuk kitab sholat ya. Babu surutis sholat, bab syarat-syarat sholat. Hadis ke 220. An Ali bin Talqi radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala Rasulullah, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza fasa ahadukum, fasa itu buang angin, kentut. Apabila salah satu di antara kamu buang atau sengaja ataupun pasan ya, bisolati, di dalam sholat, fal yang sorif, maka hendaklah berbalik, batal sholat ya, hentikan sholatnya, wal yatawaddo, dan hendaklah berwudu, wal yu'i di sholat, dan hendaklah ulang di sholat, mengulang sholat. Wahul khamsah wasohau Ibnu Hibban. Dalam hadis yang lain yang lihat ini di kitab apa, ada di Muslim ya, Bukhari Muslim, la yaqbalullah, Allah tidak menerima salat ahadukum, salah satu di antara kamu, tidak ahadas, jika berhadas ya, hatta yatawaddo, hingga dia berwudu ya, dia maka hadas di sini hadas kecil ya, tentu termasuk hadas kecil, tapi maksudnya karena di bab syarat-syarat sholat, maka syarat yang pertama adalah bersihnya dari hadas. Syarat sah sholat harus bersih dari hadas. Kalau hadas kecil dengan wudu, hadas besar dengan mandi. Ya, hadisnya sahih. Wa an Aisyah, dan dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda, la yuqbalullah, Allah tidak menerima, la yaqbalullah salatah haid, salatnya orang yang haid, illa bihimarin, kecuali memakai himar, tudung aurat ya. Rawal khamsah illa Nasai wa sahawi, ada ciri soal banyak sekali yang diriwayatkan. Jadi orang yang sudah haid, maksudnya orang sudah balik. Orang yang sudah balik berarti dia terkena hukum ya, mukallaf ya, terkena hukum. Maka orang yang sudah balik jadi terkena juga syarat-syaratnya. Bagi wanita syaratnya adalah menutup aurat, bagi laki-laki juga menutup aurat. Cuman bedanya ya, aurat wanita hampir seluruh tubuhnya aurat, kecuali wajah dan telapak tangan atau pergelangan tangan boleh. Bahkan dalam mazhab Syafi'i, aurat wanita itu bukan termasuk wajib untuk ditutup ya, cadar ya. Bagi mazhab Syafi'i itu hukumnya ada dua. Yang utama adalah wajib, yang nomor dua hukumnya sunnah. Tapi kebanyakan mereka memakai hukum yang kedua, anehnya gitu kan, memakai hukum yang kedua, padahal yang hukum yang utama adalah wajib kan. Kalau saya enggak wajib ya. Afwan Ustaz, coba dibahas Ustaz yang tadi hukum apa Imam mazhab Syafi'i yang wajib sama yang sunnah, maksudnya gimana nih Ustaz? Iya, perbedaan pendapat di kalangan mazhab Syafi'i. Ya, yang paling utama itu hukumnya wajib cadar. Hukum yang kedua sunnah. Tidak ada hukum yang lain, cuma dua itu. Cuma kenapa kebanyakan ngambil hukum yang kedua?
Seharusnya kan ngambil yang pertama dong. Oh iya, ya kita pernah bahas tentang itu ya tadi hukum-hukum itu ya. Halal haram kalau ketemu Baik. gitu ya. Oh, oke oke. Hmm. Dia ngambil yang hukum yang banyakan yang kedua. Oh begitu. Ya. Di dalam mazhab, makanya saya bilang tadi kalau bermazhab, katakan banyak yang bilang kalau tidak bermazhab dasar sholatnya, dasar ibadahnya gitu kan. Iya iya iya. Iya. Siapa gitu kan. Baik, saya tanya lagi, bagi yang bermazhab nih, contoh yang bermazhab Syafi'i, Iya iya. Iya. saya tanya lagi, oke yang mazhab Syafi'i dah, Hmm. kenapa Imam Syafi'i, kenapa kok bermazhab Syafi'i, dia bermazhab Maliki? Iya. Padahal Imam Syafi'i adalah muridnya. Iya. Ini itu, berarti secara tidak langsung Imam Syafi'i mazhab Syafi'i menganggap mazhab menyelisihi Maliki gurunya. ada yang salah. Hmm. Secara tidak langsung maka ada yang salah. Iya. Kenapa? Nggak diikutin. Hmm. Kalau mereka menganggap enggak mazhab Maliki benar. Aduh. Iya iya. Yang kedua, ada yang Afwan Ustaz, lama-lama hilang suaranya. bilang orangnya, Nah itu bagus sekarang. Tadi hilang. jadi dicoba lagi. Oh jangan. Oke. Dengarannya. Dengeran nih sekarang kedengeran. Jadi apa namanya? Yang buatkan mazhab Syafi'i itu bukan Imam Syafi'i, tapi untuk kulitnya. Kan kok. Tapi bikin yang itu kulitnya bikin. Apa? Nggak kedengeran Ustaz. Nggak kedengeran. Mm-mm. Nah ini kalau begini, Kedengeran nggak? nah ini kalau begini bagus nih. Iya. Ya. Jadi kan banyak yang bilang yang pendiri mazhab Syafi'i bukan Imam Syafi'i, tapi para pengikutnya. Ya. Ya. Imam Syafi'i nggak berarti lancang dong. Iya 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 iya. Nah Imam yang nggak bikin, kok dia bikin? Siapa yang dulu? Mm-mm. Kan Imam Syafi'i nggak bikin, kenapa dia bikin? Hmm. Wah. Ketiga, ada lagi yang mazhab. Ini bukan hanya mazhab Syafi'i, mazhab yang lain juga yang Ya. balik. Kenapa balik? Mm-mm. Kenapa nggak Syafi'i? Kan? Ya. Nah, mayoritas mah bisa mas Syafi'i, gitu kan. Tanya lain ketiga. Baik, kalau bermazhab Syafi'i, kan Imam Syafi'i itu ada qaul qadim, ada qaul jadid. Ya. Kalau yang lama sama kalau yang baru, Baru, kan iya. fatwa yang lama dan fatwa yang baru. Hmm. Antum yang mana? Hmm. Ya kan? Ya. Antum fatwa yang lama apa yang baru nih? Kalau nama Imam Syafi'i, Hmm. Anda yang baru, yang Oke. fatwa yang lama salah dong? Enggak ya, gimana sih? Saya fatwa yang lama, berarti yang baru salah dong? Iya. Iya. Segi mazhab kita gitu kan? Iya iya iya. Kan gitu. Mm-mm. Ya kalau dia mau jadi. Terus yang berikutnya ada lagi. Boleh nggak pindah-pindah mazhab? Mm-mm. Ya kalau saya bermazhab Syafi'i, boleh nggak saya bermazhab di luar Syafi'i? Atau saya aku mau Syafi'i? Mm-mm. Ya boleh nggak saya mengamalkan mazhab yang lain? Mm-mm. Kalau misalnya ada satu masalah, ada satu persoalan yang hukumnya bertentangan dengan yang dipakai oleh mazhab Syafi'i kebanyakan. Ya. Boleh nggak saya katakan saya ambil mazhab Maliki? Karena pada hal ini Maliki yang benar. Ya. Boleh nggak saya ambil? Contoh kalau sudu atau pembatal dan nempel pada satu haji, Iya. kesetuhan, Berubah mazhab. boleh nggak? Itu perubahan. Hmm. Dan mazhab Syafi'i kalau dipraktekkan di Indonesia Ya. hanya sebatas sholat sama puasa dua, sholat sama wudhu doang kali, Hmm. yang bersuci doang. Ya 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 ya. Ya muamalah nggak bisa tuh, contoh muamalah Hmm. dalam mazhab itu. Dia kalau beli bayar dulu, Hmm. baru terima. Ya ya. Tapi ada ijab kabul di situ. Mm-mm. Ya antum makan bakso kan makan dulu, Iya iya. kalau dibungkus, Iya. gitu kan? Mm-mm. Bayar dulu baru makan. Ya. Ini makan dulu baru bayar, itu kebaliknya. Iya. Menyelisihi mazhab berarti. Jadi si terus yang ini nih, yang cadar
Ya. Terlalu banyak lah, terlalu banyak ya. Terlalu banyak. Hanya saya lintas mazhab, bukan saya tidak bermazhab, saya pakai mazhab semua, saya pakai mana yang betul, yang benar dalam satu kasus. Iya. Ya. Jelas ya? Masya Allah. Saya senang sebenarnya kalau bahas mazhab tuh, Ustaz. Cuman buat buat pengetahuan ya. Lanjut, Ustaz. Jadi tidak sah sholatnya orang yang sudah haid kalau tidak menutup aurat. Ya, laki-laki sama yang tentang perempuan, laki ya, caranya yang berdua adalah menutup aurat. Nah, menutup aurat hukumnya apa? Wajib. Karena syarat sahnya sholat, tidak sah sholat kalau auratnya terbuka. Perempuan rambutnya kelihatan satu pada saat sholat, satu helai rambut kelihatan batal sholat. Pada saat sujud tumitnya kelihatan batal sholat. Jelas ya? Jelas. Nah, menutupnya itu syariat. Gak boleh gak ditaati. Menutup aurat hukumnya wajib. Gak bisa ditaati. Cara menutup auratnya itu bukan masalah ibadah, itu keduniaan. Okay. Menutup auratnya itu masalah ibadah. Jelas ya? Ya. Caranya menutup aurat itu keduniaan. Antum boleh pakai celana, saya pakai sarung. Yang penting menutup aurat. Nanti ada di atas bawah nih, perempuan boleh nggak saya sholat nggak pakai mukena gitu kan, pakai kerudung tapi pakai gamis, boleh. Tanpa bersarung, boleh. Artinya nggak pakai mukena juga boleh, asal menutup aurat. Nah, caranya dikembalikan itu, boleh pakai mukena bagi yang perempuan, ya boleh pakai gamis syar'i yang panjang itu kan. Yang penting menutup aurat. Yang laki-laki boleh pakai sarung, boleh pakai celana. Yang penting menutup aurat. Saya ingat ini Ustaz, masalahnya Ustaz. Saya jadi ingat karena menutup aurat suatu ketika nih Ustaz mau sholat nih ya bagi laki-laki. Kan biasanya ada teman-teman tuh yang pakai celana pendek Ustaz, ya kan. Suatu ketika mau ke sholat ke masjid, sarung nggak ada di masjid, mungkin lagi dicuci. Adanya mukena bawah tuh. Terus dia pakai buat sholat. Memang secara syariat boleh sih Ustadz ya, karena menutup aurat. Tapi bagaimana Ustadz pakai mukena perempuan? Ya boleh, kalau pertanyaan boleh tidak ya boleh kan. Mukena itu bawahnya kan seperti sarung. Seperti sarung, iya. Ada hadis Nabi tentang sirwal, tentang celana. Wahai Rasulullah, orang-orang Yahudi pakai celana, pakai sirwal. Yahudi pakai celana, Pak. Ya. Apa kata Rasul selisih mereka? Kamu jangan pakai celana doang. Ya, kota ganti cara celana, bercelanalah dan bersabun. Nah, kalau aku pakai sholat cuma pakai celana cingkrang gitu kan, menjadi Yahudi. Kita diceritakan menjadi Yahudi. Kata Rasul apa? Bercelanalah dan bersarunglah. Ya, bersarung dan celana. Kalau celana doang Yahudi. Itu dalam hal ibadah diperintahkan menyelisih antasabah bi qaumin fa amin. Jelas. Jadi teman-teman di Salafi kebanyakan pakai celana nih. Iya, celana cungkring. Sehari-hari pakai untuk sholat, untuk mana pakai celana. Kata Nabi, bercelanalah, bersarunglah. Hadis ini Rasulullah udah saya kira di saya. Oke. Malah jadi mengikuti Yahudi ya. Tadinya mau isbal gitu ya kan, tidak isbal gitu, malah mengikuti suatu kaum. Nah. Jelas ya. Nah, makanya perlu ngaji gitu kan. Betul. Kita jangan seperti katak dalam tempurung. Ngaji cuma satu masa. Akhirnya jangan keluar masa kita. Betul. Dianggap salah. Padahal apa? Kita nggak tahu. Itu aja. Ya. Kemarin juga yang pernah saya cerita sama Ustadz yang masalah azan. Yang masalah azan. Iqomat. Di bab azan ya, yang iqomat itu
Dia ngirim ke saya ya itu mazhab, bukan bunyi hadisnya. Ada ulama menggunakan mazhab ini, terus dia terangin. Saya minta hadisnya, nggak ada, ini cuma ngasihnya itu doang, video itu doang. Ya udah, saya nggak usah debat lagi, penting saya tahu aja. Bukan menurut ilmu berarti. Iya. Udah, jangan debatin ya. Betul. Nggak perlu debat. Ya. Kita lanjut ya. Nah. Ini baru 2 hadis nih kita nih. Iya. Wa an Jabir radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa saya Nabi telah bersabda lahu kepadanya, idza kana saud. Nah, saud itu apa? Kain ya. Kain. Apabila kain wasi'an, kain yang luas, tegak, lebar. Ya, Fal tahib, maka hendaklah berselimut. Ya, berselimut. Bihi dengannya, yakni fi shalah, dalam sholat. Kita lagi bahas dalam sholat ya. Berselimut artinya menutup semua badannya, laki-laki itu kan. Atau paham berselimut kan? Iya. Kalau kainnya Luas. Tapi jangan sampai membatasi pergerakan. Aku kayak lemper enggak. Iya. Ada suatu tolong susah ya. Baik. Terus ini wali muslim dan bagi muslim hadisnya 3010 ya, 010. Wa khalif dan hendaklah dan perselisihannya. Diselisihi baina tarifaihi antara dua ujungnya. Artinya apa? Kan selimut ada dua ujung kan? Yeah. Ujung atas, ujung bawah kan? Iya. Jangan sampai ketemu ujungnya, dua ujung nggak boleh ketemu. Satunya di kayak pakai gimana? Pakai apa? Bergoyah. Satu di pundak, satu di pinggang. Iya. Nggak ketemu kan? Pokoknya dua ujungnya jangan sampai ketemu, selisih. Iya begitu. Iya. Ya, selisih dua ujung nggak boleh ketemu. Fa'idha kana doi doikot, apabila sempit. Ya, apa namanya, kainnya sempit, kecil, maka fatazir bihi, bersarunglah, cukup dengan bersarung saja, ya tutupi besarnya gitu kan. Tapi ini pakai baju lah, pakai kaos ya, pakai kaos, ya pakai baju kayak ini ya, kan, ya mutafakun itu dengan kalimatnya fatazir bihi, bukan bersirum atau bercelana, itu bersarung. Bersarung, bercelana gitu. Ini bercelana itu kebiasaan orang-orang. Hadis berikutnya, walahuma, dan bagi keduanya min hadis Abi Hurairah, jadi hadisnya Abi Hurairah waktu semoga ya la yusalli, jangan sholat. Nah, ya jangan kamu sholat. Ahadukum, salah satu di antara kamu, fi saubil wahidin, pada satu sarung, satu kain, laisa ala iya minggu yang tidak sampai ke bahunya salah satu ini. Ya, jangan sholat. Jadi kalau sempit udah bersarung aja, pakai baju lah gitu kan, sarung ke baju. Maksudnya nggak bertelanjang dada gitu ya, Ustaz? Iya, nggak bertelanjang dada. Bertelanjang dada sah nggak? Sah kalau menutup aurat doang. Ya, cuman dia nggak beradab. Tapi ya. Tidak beradab, ya. Tidak beradab. Baik. Wa anu bisa lama nih. Saya baru bahas barusannya. Ya radhiyallahu anha, bahwa dia sa'alatin Nabi, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Atusali, bolehkah, apakah boleh saya sholat?" Ya, apakah boleh sholat al-mar'atu, seorang perempuan, fi dir'in wa khimarin bi ghairi izar. Ya, pakai gamis, terus pakai khimar, tapi nggak bersarung. Orang perempuan. Apa kata Rasul? Qala idza kana dara'u sadon, ya yuk ya juhuro qadamai, boleh saja apabila kainnya tadi, gamisnya tadi menutupi apa sampai ke ujung yang tumitnya, kakinya, sampai kedua kakinya. Ya, yang kelihatan sampai terlihat. Boleh dia apapun itu aurat. Caranya terserah. Oke.
apapun lah. Saya terserah apapun yang penting menutup Aurat. aurat. Tujuannya Allah itu ingin mempermudah dalam hal sholat agar tidak ada alasan Betul. untuk kita meninggalkan sholat. Iya, iya. Iya. Hmm. Begitu pula dengan hal zakat. Zakat kan ukurannya berapa kilo? 2,5. Yang ditaati itu 2,5 kilo. Iya. Kalau Itu bisa ibadah. Iya. Itu ibadah. Ibadah. Cara bayarnya itu muamalah. Boleh pakai beras, boleh pakai gandum. Itu keduniaan. Iya, iya, iya. Yang penting 2,5 kilo atau 3,5 liter jangan ditaati. Ya, maka cara bayarnya itu bebas. Ya, baik. Kita lanjut. Masih ada berapa menit? Masih belum ada peringatan. Peringatan. Wa an Amir bin Rabi'ah. Rabi'ah radhiyallahu anhu qala kunna ma'an Nabi, dulu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi lailatin, pada satu malam muslimah. Zalim itu gelap. Kata zalim muslim, tempat yang gelap. Kondisi yang gelap. Fa askalat, timbul pertanyaan. Lalu timbul pertanyaan, keraguan maksudnya. Ya alaina, atas kami al kiblat, tentang kiblat maksudnya. Bingung nih kiblat mana nih, malam gelap. Ya, fasolaina, lalu kami sholat. Falam matola bisyamsu, maka tatkala ketika matahari terbit, ida nahnu solaina ila ghairil kiblat, kami sholat menghadap berlawanan dengan kiblat, tidak menghadap kiblat. Kenapa? Nggak tahu arah kiblat, kondisi gelap. Ini menandakan syarat sah sholat berikutnya adalah menghadap kiblat. Ya, bagi seorang yang sholat tidak menghadap kiblat tidak sah sholatnya. Bagi yang mukim, yang dia tahu wilayahnya, tahu daerahnya, masa nggak tahu kiblat, dia hari tinggal di situ. Ini keterangannya, ya dia lagi safar. Dia lagi safar, kondisi gelap di Mekah, jangan sampai dia samakan dengan Jakarta. Zaman dulu lagi Ustadz, belum ada. Zaman dulu lagi gelap, benar-benar gelap kondisinya. Tidak kelihatan arah kiblat. Nah, tiba salah satu sahabat pernah berinisial, kayaknya sholat tuh kiblatnya tuh. Iya, sholat karena namanya ijtihad. Karena kondisi nggak tahu kan, tujuannya bukan untuk main-main tentang hukum Allah. Karena nggak tahu, di satu sisi sholatnya wajib, harus segera dilaksanakan. Ya, dia beristihad kan, kenapa istihad? Bersungguh-sungguh dalam ilmunya. Ya, karena takut dengan apa? Dengan Allah. Ya sholat, ternyata salah pas pagi-pagi. Allah maafkan. Kemana saja kamu mengarah, disitulah wajah Allah. Disitulah wajah Allah. Tapi bagi orang yang sudah tahu kiblatnya, tiap hari di situ salah kiblat, tidak sah sholatnya. Karena syarat-syarat sholat. Yang namanya syarat itu nggak boleh kurang, Pak. Kurang satu tidak sah itu. Ya, antum sudah menghadap sudah tutup aurat, sudah berwudu, ya hadas sudah di tempat pakaian bersih semua. Tidak menghadap kiblat, tidak sah sholat. Menghadap kiblat, sudah berwudu, nggak menutup aurat, tidak sah sholatnya. Ya, menutup aurat, sudah menghadap kiblat, nggak berwudu, tidak sah sholat, tidak boleh kurang sah, tidak boleh kurang. Jelas ya? Jelas. Maka turunlah ayat suratnya soal Al-Baqarah 115. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi, fa aina ma tuwallu fasamu wujuhullah, mana saja Pak ya kamu hadapkan wajahmu, itulah wajah. Ya, Al-Baqarah 115. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmizi, wa do'afau, lemah hadisnya secara sanad. Secara sanad lemah, tapi matanya sesuai Quran. Ini yang disebut hadis do'iful sati wa sahihul matni.
Ini derajat kedua nih. Jadi hadis itu seluruhnya cuma 4 terbagi 4. Hadis yang sahih di sanad derajat pertama. Derajat kedua sahih di matan, lemah di sanad. Derajat ketiga sahih di sanad, lemah di matan. Ya, derajat keempat lemah di sanad, lemah di matan, yang bisa dipakai derajat 1 dan 2. Ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma bainal masyriqi wal maghrib, antara maghrib dan masyriq dan maghrib. Masyriq itu syarab itu masyriq itu tempat terbit, syuruk itu kan terbit tempat terbit. Apa tempat terbit matahari? Timur. Orang-orang kita langsungnya terjemahan masyriq itu timur gitu. Maghrib itu barat, maghrib itu tempat tenggelam. Gurub itu gorib, hilang. Ya, gurub itu tenggelam. Maghrib tempat tenggelam, tempat terbenam. Itu barat, tempat terbenamnya matahari. Ya. Jelas ya? Rawal Bukhari. Terus masih tetap kiblat ya, hadis berikutnya wa an Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu qala Ra'aitu Rasulullah, aku pernah melihat Rasulullah, aku telah melihat Rasulullah salat ala rahilati aisu tawajjah, dia menghadapkan kendaraannya ke arah bihi mutafaqun terhadap arah kiblat ya. Zadal Bukhari ditambah oleh Bukhari ya yumiu bi rasi, mengisyaratkan dengan kepala untanya ya. Walam yakun yasna'u fi al-maktubah, dan tidak mengerjakannya kecuali sholat tidak mengerjakannya di sholat maktubah, maksudnya di sholat sunnah. Di sholat dalam kendaraan, menghadap itu dikerjakan di sholat sunnah, tidak sholat wajib. Pertanyaannya, memang kalau sholat wajib boleh dalam kendaraan? Boleh seharusnya. Boleh. Apa-apa yang dia dikerjakan dalam sholat wajib juga dikerjakan dalam sholat sunnah. Sholat wajib dan sholat sunnah sama pekerjaannya, prakteknya sama. Sholat subuh dengan sholat qobliyah itu sama. Sama-sama 2 rakaat. Ya kan? Tata caranya sama, nggak ada yang beda. Tidak ada yang beda. Yang beda apa? Niatnya. Sama waktunya. Kalau qobliyah subuh sebelum qomat, setelah aja. Ya, kalau sholat subuh ya setelah qomat. Beda kan tempatnya kan, tapi pekerjaannya sama. Betul. Maka apa yang boleh dikerjakan sholat wajib boleh juga dikerjakan di sholat sunnah. Nah, kalau sholat sunnah boleh di kendaraan, maka sholat wajib pun boleh di kendaraan. Jelas ya? Itu saja yang bisa disampaikan. Kurang lebih maaf kalau saya lakukan di waktu dan waktunya panjang ya. Ustadz, satu pertanyaan tadi di hadis yang awal kita 220 tentang masalah kentut nih Ustadz nih. Iya. Buat teman-teman sih, kadang saya juga ya, tapi ini bukan kentut, tapi keluar angin dari lubang belakang Ustadz. Iya begitu. Tapi nggak ada baunya, itu termasuk kentut apa bukan ya Ustadz ya? Iya. Itu ada hadisnya, akan datang kepada salah satu di antara kamu asyaiton fi sholatihi, dalam sholat, lalu dia membisikkan, menghayalkan kepada kamu, ya apa kamu berhadas atau tidak, kamu kentut apa enggak. Dia meniup-niupin di bubul sama di bubul. Ditiup-tiupin itu. Namanya tiup kan angin, Pak. Iya kan? Makanya kan doa harus kan apa? Alhamdulillah min hamzi, dari bisikannya.
min hamzihi wa nafthihi dari tiupannya. Nafhau itu meniup tanpa air, tanpa ludah. Tiup gitu, itu namanya nafhau. Wa nafthihi dari tiupannya, wa nafthihi nafata dengan tiupan tapi pakai ini, pakai ludah. Dari ludahnya jin, ludahnya setan. Dan ludahin sehingga kita berasa ada yang keluar, ada yang keluar, bukan. Apa kata Nabi? Jika datang seperti itu, maka ucapkanlah kazabta. Oh, kamu dusta. Dan ucapkanlah kazabta fi nafsi dalam hati. Kazabta dalam hati, jangan di bibir. Kalau kazabta batal sholat. Iya. Ya, kazabta ucapkan dalam hati. Oh, masya Allah. Syukran Ustaz. Jelas sekali, alhamdulillah. Ada lagi kalau ada saya mau. Iya, sampai di sini dulu. Kita lanjutkan di lain kesempatan, Ustaz. Alhamdulillah rabbil alamin, ya ihwanu fillah, jazakumullah wa iyyakum. Semoga apa yang kita bahas menjadi ladang amal buat kita. Semoga majelis ini diberkahi, semoga amal yang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi ladang amal tambahan di akhirat kelak. Semoga segala kesalahan kita dimaafkan, diampuni dan diganti pahala yang berlipat ganda dengan kemahamurahannya. Wallahu a'lam bishawab. Tutup dengan kafaratul majelis. Subhanaka allahumma wa bihamdika. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.